Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaidin Martia dari kelas statistik 2C dengan NIM 22050110258. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan Smart PLS dengan hasil dari survei kemarin. Langsung saja ke Excel. Berikut ini adalah hasil dari penyebaran survei kemarin, survei Civum kemarin. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa setiap item pertanyaan perlu diganti dengan nama sesuai variabelnya, seperti PU, BR, BL, dan lain-lain. Lalu karena kita menggunakan Smart PLS 3, jadi kita perlu menjumlahkan dari setiap variabelnya. Jadi ini sudah saya jumlahkan PU, BR-nya. Kenapa kita perlu menjumlahkan? Karena kita perlu mengalihkan antara moderasi dengan mediasinya. Nah, ini merupakan hasil dari perkalian moderasi dan mediasinya. Nah, lalu kita save. Nah, untuk save agar bisa terbaca oleh Smart PLS 3, kita perlu save ini dengan format yaitu CSV. CSV, delimiter. Kalau sudah, langsung save. Langsung saja kita buka untuk aplikasi Smart PS 3-nya. Nah, kita bisa yaitu dengan cara pertama yaitu kita klik new project. Nah, kita namain karena ini emang tugas UAS statistik, kita tulis saja UAS statistik. Oke. Nah, lalu kita klik ini, double klik to import data. Nah, kalau data itu tadi sudah berbentuk CSV, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Kalau dia masih data berupa format Excel, maka tidak akan keluar data di ininya. Nah, langsung saja kita save. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Akan keluar macam-macam ini indikatornya. Langsung saja kita ketik ini. Nah, kita bentuk. Nah, untuk setiap variabelnya PU kita alihkan ke sini, kita klik aja shift BR. Nah, karena yang dibutuhkan adalah untuk kita mengetahui mediasi dan moderasinya, maka yang ini Z kali MO-nya juga perlu kita tarik ke sini. Biar enak dilihatnya, bisa dirapikan seperti ini. Kita tahu setelah terserah kalian. Nah, selanjutnya yaitu kita sesuaikan dengan apa yang kita konekkan sesuai dengan petunjuk di UAS-nya. Nah, oke. Perlu kita garis bawahi, ini perlu kita ganti dengan sesuai dengan nama variabelnya, klik kanan, lalu kita rename. Yaitu percentage.
Langsung klik saja oke. Nah, untuk mengetahuinya kita sesuaikan dengan Nah, selanjutnya yaitu PR ini kita ganti variabelnya agar saat nanti kita running itu tidak bingung dengan nama variabelnya. Nah, yaitu ini namanya perceived Wah, ini istilahnya brain awareness merupakan X3. Lalu BL yang merupakan brand loyalty sebagai moderasi. Dan satisfaction sebagai mediasinya. Dan yang terakhir yaitu online impulsive buying sebagai Y. Nah, kalau sudah kita katakan kita posisikan sesuai dengan lembar UTS UAS-nya. Nah, untuk BL ini Nah, kita sesuaikan pada kerangka konseptual di lembar UAS-nya. Nah, seperti ini. Ada H1 sampai dengan H11. Kita konekkan X1 ini ke Z. Begitupun X2, lalu X3-nya juga. Lalu Z ini kita konekkan ke Y. Nah, setelah itu ini kita konekkan kepada ini. Nah, untuk Z kali MU-nya kita konekkan kepada Y. Nah, udah. Nah, kalau sudah, kita itu bisa ketahui di sini ada 11 hipotesis. Yang pertama yaitu hubungan perceived usefulness kepada satisfaction sebagai mediasi. Lalu kedua, perceived risk kepada mediasi juga, apakah dia berpengaruh. Lalu di sini ada brand awareness, apakah berpengaruh terhadap mediasinya. Dan ada ZMO dan juga ini brand loyalty sebagai moderasi kepada mediasi. Nah, langsung saja untuk mengetahui hasil dari data ini, kita klik calculate, lalu kita klik PLS algorithm, lalu kita klik start calculation. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, untuk kita mengetahui bahwa data tersebut valid atau tidak,
kita bisa lihat di outer loading-nya. Nah, jika warna pada angka tersebut menandakan hijau, berarti angka tersebut itu menandakan bahwa setiap variabel itu valid. Jadi, kalau dia tidak valid itu biasanya warnanya akan merah. Kenapa dia valid? Karena di sini datanya, angkanya melebihi dari 0,7. Nah, itu tadi adalah untuk mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengetahui data tersebut reliability atau tidak, yaitu dengan cara kita klik construct reliability and validity. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Nah, ketika menurut Jin atau Ghazali 2015 dikatakan bahwa jika angka tersebut atau converge alfanya ini melebihi dari 0,70, maka bisa dikatakan bahwa data tersebut yaitu variabel. Nah, bisa kita lihat. Nah, pada data variabel ini juga ketika data tersebut kurang dari 0,70, data tersebut akan merah, dan ketika nilai tersebut variabel, data tersebut variabel, maka data tersebut hasilnya akan hijau. Nah, bisa kita ketahui bahwa semua variabel pada ininya yaitu bersifat variabel. Nah, kita juga bisa melihat dari nilai AV-nya. Jika nilai AV ini melebihi dari 0,5, maka juga data tersebut dikatakan variabel. Nah, setelah kita mengetahui bahwa data tersebut valid dan variabel, kita bisa ke konstruk diskriminan validity. Nah, diskriminan validity ini berfungsi untuk membandingkan nilai AV dengan variabel lainnya. Konsep yang harus dipenuhi adalah jika nilai korelasi satu AV dengan konstruk variabel lainnya itu harus lebih besar dari konstruk variabel lainnya. Bisa kita lihat dari brand loyalty ini mempunyai nilai 0,802. Nah, selanjutnya di bawahnya itu harus lebih kecil nilainya daripada nilai di atasnya. Nah, bisa kita lihat dari ini juga 6, lalu 4, 0. Nah, untuk ini juga 1, dari 1 langsung 7, 3 ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke model fit. Nah, pada model fit ini dari output yang sudah tersedia ini diketahui bahwa nilai SRMR-nya ini yaitu 0,63, di mana nilai ini itu lebih kecil dari 0,10 yang menunjukkan bahwa nilai fit itu model fit itu bernilai baik terhadap data. Nah, kesimpulannya jika nilai SRMR ini kurang dari 0,10 dapat disimpulkan bahwa hasil yang dihasilkan fit itu bersifat baik terhadap data dan menunjukkan model bahwa tersebut mampu menjelaskan hubungan antara variabel dengan cukup baik. Nah, jika nilai SRMR ini di atas 0,10, berarti data tersebut kurang menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Begitu. Bukan berarti dia tidak menunjukkan hubungan, tapi variabel dengan variabel lainnya itu hubungannya tidak terlalu baik, tidak terlalu signifikan gitu. Nah, jika nilainya kurang dari 0,10, berarti data tersebut variabel dengan variabel lainnya itu menunjukkan data tersebut baik. Nah, selanjutnya kita ke uji R-square-nya. Nah, di sini diketahui bahwa online impulsive buying bernilai 0,171
yang berarti bahwa nilai Z itu sebesar 17,1%. Dan dapat dijelaskan bahwa variabel tersebut menambahkan variabel tersebut ke dalam model tidak meningkatkan daya prediksi model secara signifikan karena hanya bernilai 17,1%, dan dapat disimpulkan juga bahwa variabel satisfaction atau Z-nya itu memiliki pengaruh yang lemah terhadap Z-nya dan tidak meningkatkan daya prediksi model secara signifikan. Nah, untuk nilai Z ini bernilai 0,80 ini berarti dia itu memiliki 85% dapat dijelaskan oleh variabel satisfaction itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa satisfaction itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap satisfaction sendiri. Jadi, dia itu berpengaruh terhadap variabelnya itu sendiri gitu. Kita mengetahui hasil hipotetisnya yaitu kita klik calculate lalu kita ke bootstrapping. Lalu kita ke start calculation. Nah, ini adalah bentuk menunggu dari pengolahan datanya. Nah, kalau sudah akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, pada bootstrapping ini, setiap kita running kembali bootstrapping ini, dia itu hasilnya itu pasti beda-beda. Kenapa data pada bootstrapping maksudnya setiap kali kita bootstrapping itu pasti hasilnya berubah karena bootstrapping ini hanya sebagai resampling atau sebagai kayak apa ya namanya contoh perkiraan dari data gitulah pokoknya. Jadi setiap kita contoh ya, kita lagi bootstrapping, kita lihat dulu nilai p-value-nya ini 0,83. Nah, ketika kita bootstrapping lagi, hasilnya itu beda lagi. Nah, hasilnya beda lagi. Karena kenapa? Karena ini tuh merupakan kayak pengambilan contoh kalau gimana kalau pengambilannya itu random gitu. Nah, bisa kita lihat jika p-value ini melebihi dari 0,5, maka hasilnya itu tidak valid. Nah, contohnya berarti. Nah, brand loyalty, pengaruh brand loyalty terhadap satisfaction. Berarti dia berpengaruh signifikan terhadap satisfaction. Dan kedua yaitu terhadap online impulsive buying, dia juga berpengaruh signifikan. Brand awareness kepada Z juga berpengaruh signifikan. X2 terhadap Z juga berpengaruh signifikan. X1 terhadap Z juga signifikan. Nah, Z terhadap Y ini tidak signifikan karena dia melebihi dari 0,05. Nah, jika data yang di hasil UAS dan di sini berbeda karena emang bootstrapping setiap kita bootstrapping tuh pasti hasilnya beda. Nah, untuk kita spesifik lagi lebih lagi apakah mediasi dan moderasi itu berpengaruh terhadap variabel lainnya, kita bisa lihat ke specific indirect effect. Nah, di sini bagaimana brand loyalty dan satisfaction itu mempengaruhi terhadap online impulsive buying. Nah, ternyata mediasi dan moderasi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap online impulsive buying. Jadi, MO dan Z ini tidak mempunyai pengaruh yang. Nah, selanjutnya yaitu brand X3 terhadap satisfaction terhadap online impulsive buying juga. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa mediasi dan moderasi pada
penelitian tersebut tidak mempunyai pengaruh yang terlalu signifikan terhadap online impulsive buying. Berarti dapat diketahui bahwa brand loyalty atau MO moderasi dan mediasi ini terhadap online impulsive buying mempunyai nilai negatif terhadap online impulsive buying karena p-value-nya mempunyai nilai kurang dari 0,05. Begitupun untuk variabel yang lainnya. Nah, kita juga bisa melihat di PET koefisiennya, apakah variabel antara variabel satu dengan variabel lainnya mempunyai pengaruh. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah ini kayak contohnya moderasi terhadap Z, dia mempunyai pengaruh signifikan karena mempunyai nilai p-value kurang dari 0,05. Nah, untuk kayak stratification Z ini terhadap Y, dia tidak berpengaruh signifikan karena mempunyai nilai p-value kurang dari 0,05. Nah, dari penjelasan tersebut kita ketahui dari tadi pengujian R-square, uji model fit, dan uji hipotesis sudah selesai. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.